Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reskiawati sebagai moderator pada hari ini dalam diskusi materi pendidikan. Adapun anggota kelompok saya adalah Ken, Pertiwi, dan Afgan. Pertama, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu yang pertama, pemateri pertama yaitu Ken. Ken berasal dari Luwu Timur. Ken lahir di Kopojodo pada tanggal 27 April 2003 dan Ken tamatan dari SMK Budi Bangsa Luwu Utara. Dan pemateri yang kedua adalah Pertiwi. Pertiwi berasal dari Lengkong, lahir 22 September 2005. Pertiwi tamatan dari SMK 11 Luwu. Dan yang terakhir, pemateri terakhir adalah Afgan. Afgan berasal dari Barua, lahir di Barua pada tanggal 30 Desember 2004. Afgan tamatan dari SMA 10 Luwu. Dan saya sendiri sebagai moderator, saya berasal dari Lengkong. Saya lahir di Karo pada tanggal 19 November 2005. Itulah tadi identitas anggota kelompok saya. Baiklah, langsung saja kita mulai. Pada sesi pertama adalah pembukaan. Sebelum kita mulai, marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Selanjutnya penyampaian materi kepada pemateri pertama, yaitu Ken. Kepada Ken saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Dalam perkembangan pendidikan di Indonesia, khususnya di Kota Palopo, terjadinya liberal pendidikan yang mengarahkan pada minimnya tanggung jawab negara melalui otonomi institusi pendidikan, minimnya peran negara dalam kebijakan pintu terbuka bagi pendidikan asing. Tanggung jawab negara semakin melemah. Jadi di Kota Palopo bertahan meninggalkan paradigma negara kesejahteraan dan beralih ke paradigma negara pasar bebas, yaitu termaksud dalam sektor pendidikan. Oke, terima kasih kepada pemateri pertama. Kita lanjut ke pemateri yang kedua, yaitu Pertiwi. Kepada Pertiwi saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Liberalisasi pendidikan ini menjadi nyata setelah Indonesia menjadi anggota Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO pada tahun 1995 dan meratifikasi Perjanjian General Agreement on Trade in Service atau GATS melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994. Perjanjian GATS mencakup 12 sektor jasa yang harus diliberalisasi, termasuk sektor pendidikan. Akibatnya, pendidikan dianggap sebagai komoditas dan yang dapat diperjualbelikan. Sekian dari saya. Terima kasih kepada pemateri kedua. Kita beranjak ke pemateri yang terakhir, yaitu Afgan. Kepada Afgan, saya persilahkan menyampaikan materinya. Ya, terima kasih kepada moderator. Maklumat bersama Kota Palopo baca juga maklumat bersama terkait kegiatan keamanan pada saat pandemi Corona di Palopo 15 April 2020. Dalam konteks Kota Palopo, situasi pendidikan juga terdampak. Banyak calon mahasiswa dari luar raya mengalami kesulitan mengakses pendidikan tinggi. Otonomi institusi pendidikan tinggi menyebabkan biaya masuk yang ditentukan oleh kampus menjadi mahal, sehingga calon mahasiswa dari latar belakang ekonomi rendah mengalami kesulitan dalam akses pendidikan tinggi. Sekian dari saya. Terima kasih kepada pemateri ketiga. Dari materi tersebut saya bisa simpulkan bahwa dampak liberalisasi pendidikan dan tantangan akses pendidikan di Kota Palopo menjadi isu yang penting untuk diperhatikan dalam upaya mencapai pendidikan yang inklusif dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Baiklah, itulah tadi diskusi materi kami. Demikian diskusi kelompok kami pada hari ini. Sebagai moderator, saya meminta maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.